Shalom semuanya, selamat pagi. Saya di sini atas nama Ferdinand Iskaria Mazega dari kelompok 6 akan mencoba menerapkan apa itu sosiologi ekonomi dan pasar tenaga kerja. Jadi di sini kami terbagi jadi 3 anggota dalam satu kelompok. Yang pertama Ferdinand Iskaria Mazega sebagai saya sendiri, yang kedua Ferdika De Pertama, yang ketiga Fatisa Hulu. Jadi saya bagian pertama akan menjelaskan apa itu sosiologi ekonomi. Jadi kawan-kawan, sebelum kita masuk apa yang dimaksud dengan sosiologi ekonomi, jadi kita harus mengetahui dulu apa itu sosiologi dan apa itu ekonomi. Jadi kawan-kawan, di sini saya setelah melakukan pembahasan yang dimana apa itu sosiologi. Jadi sosiologi adalah salah satu bagian dari ilmu sosial yang berusaha untuk menjelaskan dan memberikan rincian dan memahami tindakan manusia dalam masyarakat. Ya, jadi maksudnya itu bagaimana kita memahami apa yang menjadi tindakan manusia dalam masyarakat. Contohnya satu individu, bagaimana dia melakukan interaksi dengan individu yang lain. Jadi di sini banyak contohnya ini, mulai dari pembahasan persoalan selera makanan, belanja, keluarga, musik populer, gender dan seksualitas, dan banyak lagi contoh-contohnya saya cantumkan di sini kawan-kawan. Terus masuk kita apa itu ekonomi, yang dimana ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial yang mengkaji tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ya, ekonomi ini bagaimana kita mengkaji kegiatan untuk mempelajari bagaimana individu dalam memahami perusahaan, pemerintahan, dan negara memberi pemilihan bagaimana jasa mengalokasikan sumber daya manusia. Jadi di mana manusia mengkaji tentang dirinya ataupun perusahaan dalam pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi. Ini berfokus pada tindakan manusia. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, begitu masuk dengan ekonomi. Lalu bagaimana kalau disebut dengan sosiologi ekonomi? Di sini setelah saya simpulkan, setelah memahami konsep dan ruang lingkup utama dalam pembahasan sosiologi maupun ekonomi, akan dibahas konsep dari sosiologi ini secara sederhana. Sosiologi ekonomi ini dapat diartikan sebagai ilmu yang menerapkan konsep dan metode sosiologi untuk menganalisis kegiatan ekonomi, contohnya produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi. Jadi kawan-kawan, bagaimana kita menempatkan diri kita untuk dapat menerapkan kegiatan-kegiatan ekonomi. Jadi ini tergantung pada diri kita, bagaimana kita tadi bersosial, memahami manusia-manusia yang ada di sekitar situ, dan bagaimana kita mengalokasikan sumber daya manusia atau ekonomi. Jadi dulu kawan, sekian penjelasan dari saya apa itu sosiologi ekonomi, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sosiologi ekonomi dan ekonomi dan teman-teman,
kesenjangan. Yang ketiga, dampak sosial ekonomi teknologi. Nah, dampak sosial ekonomi teknologi ini misalnya berkurangnya pekerjaan tradisional yang digantikan mesin atau perangkat lunak. Hal ini menimbulkan ketegangan sosial dan ketidakpastian ekonomi. Yang keempat, etika dan privasi data. Dalam era digital membutuhkan banyak data pribadi, tapi sering terjadinya pelanggaran privasi dan informasi pribadi. Contohnya yang disebarkan tanpa seizin pemiliknya. Lalu yang kelima, ketidakpastian dan kecemasan sosiologi ekonomi, yaitu banyaknya pekerjaan dan pola kerja baru belum tentu dapat diakomodasikan seluruhnya. Ini menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan dalam siklus ekonomi dan sosiologi. Nah, berikut ini beberapa rincian tambahan mengenai tantangan sosiologi ekonomi pada era digital. Nah, yang pertama, otomatisasi dan kecerdasan buatan akan mengganggu banyak industri dan peran pekerjaan secara signifikan. Nah, yang kedua, teknologi digital mempengaruhi perilaku dan pilihan. Yang ketiga, platform e-commerce dan online mengubah dinamika persaingan dan memusatkan kekuatan pasar. Selanjutnya, keterampilan digital menjadi hal yang penting untuk berantisipasi secara bermakna dalam masyarakat dan pasar kerja. Nah, yang selanjutnya yaitu pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah transaksi antara pembeli dalam perusahaan dan penjual atau pekerja yang mengalokasikan pekerjaan untuk pekerjaan dan mengkoordinasikan keputusan pekerjaan, di mana pada beberapa pasar tenaga kerja diwakili serikat pekerja yang menegakkan aturan formal untuk mengatur transaksi yang terjadi. Selanjutnya, adapun menurut Suroto 1992, pasar tenaga kerja didefinisikan keseluruhan antara kebutuhan, demand, dan penawaran atau supply pekerjaan yang ada pada masyarakat terhadap semua mekanisme yang memungkinkan perdagangan produktif antara mereka yang menjual tenaga kerja dan pengusaha yang membutuhkannya. Adapun menurut Sumarsono tahun 2003 berpendapat bahwa pasar tenaga kerja adalah proses berkumpulnya para pencari kerja dan lowongan. Setiap lowongan pekerjaan memiliki pekerjaan yang berbeda, dan pemberi kerja memiliki kriteria sendiri untuk menilai tingkat pendidikan, karakteristik pribadi, dan keterampilan ataupun kemampuan. Nah, jadi pasar tenaga kerja ini bisa diumpamakan seperti pasar bursa saham. Dalam pasar bursa saham, jika harga saham itu naik atau turun seiring permintaan dan penawaran, demikian juga dalam pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran dan upah akan naik dan turun seiring jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia di lapangan. Ya baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Ufatisa Hulu. Nama saya Ufatisa Hulu. Saya presenter ketiga dari kelompok 6. Langsung saja kita masuk pada materi kita, yaitu fungsi pasar tenaga kerja dan pelakunya. Fungsi pasar tenaga kerja ini beberapa aspek penting, ada 2 macam. Yang pertama, sarana penyaluran tenaga kerja. Sarana penyaluran tenaga kerja ini berkaitan dengan pasar tenaga kerja, memfasilitasi distribusi tenaga kerja ke berbagai sektor ekonomi dan perusahaan. Jadi, contohnya, sebuah perusahaan sedang mencari tenaga kerja untuk
mengetahui para pencari pekerja bahwa ada pekerjaan, maka perusahaan memposting lowongan pekerjaan baik itu di media seperti Facebook, WA, dan lain sebagainya. Sehingga itulah yang dinamakan sarana penyaluran tenaga kerja. Kemudian yang kedua, mendapatkan informasi ketenaga kerjaan. Artinya, informasi ini penting bagi pencari kerja maupun pemberi kerja. Karena kenapa? Ketika mendapat informasi bagi pencari kerja bahwa ada lowongan pekerjaan misalnya, maka informasi tersebut dapat membantu mereka dalam memutuskan di mana mereka cocok untuk melamar pekerjaan. Kemudian, tugas pasar tenaga kerja yaitu mendistribusikan tenaga kerja dan menghasilkan pendapatan. Artinya, mendistribusikan tenaga kerja. Dengan adanya mendistribusikan tenaga kerja dapat membantu dan memastikan bahwa tenaga kerja yang tersedia digunakan seefektif mungkin dalam berbagai sektor industri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu. Kemudian, menghasilkan pendapatan. Misalnya, seorang tenaga kerja dalam sebuah perusahaan dan menerima gaji, itu adalah yang dinamakan pendapatan. Itu yang dapat digunakan. Seseorang yang bekerja dapat mendapatkan pendapatan yang wajib diterima dengan imbalan atas tenaga dan waktu yang mereka investasikan dalam pekerjaan mereka. Kemudian, pelaku pasar tenaga kerja ada 3. Yang pertama adalah pencari kerja, kedua pemberi kerja, dan ketiga perantara. Pencari kerja yang pertama. Jadi, pencari kerja ini adalah salah satu kesempatan dalam mencari kerja. Ini adalah kesempatan para yang tidak ada pekerjaan. Jadi pencari kerja ini adalah sumber utama dari tenaga kerja yang tersedia. Yang kedua, pemberi kerja. Pemberi kerja salah satu pelaku pasar tenaga kerja yang menyediakan kesempatan kerja dan membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan pekerjaan perusahaan. Dan yang ketiga, perantara. Jadi ini adalah benar-benar pelaku pasar tenaga kerja. Jadi perantara ini termasuk agen tenaga kerja dalam memperlancar proses pencarian pekerjaan yang akan dibutuhkan oleh perusahaan. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis pasar tenaga kerja. Jenis-jenis pasar tenaga kerja yang pertama yaitu pasar tenaga kerja utama, pasar tenaga kerja sekunder. Jadi pasar tenaga kerja utama ini adalah jenis pasar di mana tersedia jabatan atau posisi pekerjaan yang stabil. Jadi pasar tenaga kerja utama ini orang yang bekerja di pasar tenaga kerja utama umumnya menikmati keuntungan seperti upah yang lebih tinggi, kondisi kerja yang lebih baik, pekerjaan yang lebih aman juga, dan memiliki kesempatan untuk maju, dan keadilan dari penegakan aturan ketenagakerjaan yang baik di sebuah perusahaan tersebut. Sehingga sedangkan jenis pasar tenaga kerja sekunder ini dia berbeda dengan pasar tenaga kerja utama. Karena pasar tenaga kerja sekunder ini adalah banyak perubahan yang terjadi pada pekerjaannya, kemudian kondisi kerjanya mereka itu buruk, sehingga pasar tenaga kerja sekunder ini bisa dikatakan adalah seperti
pekerjaan rumah saja. Kemudian tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik. Jadi jenis-jenis pasar tenaga kerja ini juga mempunyai tenaga kerjanya, yaitu tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik. Jadi tenaga kerja terdidik ini adalah pasar yang memerlukan keterampilan khusus, biasanya didapatkan melalui pendidikan formal yang memerlukan investasi waktu dan pendidikan yang signifikan. Kemudian sedangkan tenaga kerja tidak terdidik ini adalah pasar tenaga kerja yang memasok pekerja yang tidak memerlukan keterampilan khusus atau tingkat pendidikan yang relatif rendah karena area kerja tidak memerlukan keterampilan dari perusahaan khusus atau pelatihan khusus ya. Jadi masing-masing kedua tenaga kerjaan ini menghabiskan waktu yang relatif lama untuk mencari penyesuaian terhadap apa yang mereka inginkan. Jadi itu adalah jenis-jenis pasar tenaga kerja. Jadi itu saja materi kami dari kelompok 6. Dan untuk teman-teman semua, semoga teman-teman semua dapat mengerti dan memahami apa saja sih fungsi dan pelaku pasar tenaga kerja serta jenis-jenisnya. Itu saja. Demikian dari hasil kelompok kami dan materi dari kelompok kami, dan terima kasih. Ya ahowo. Shalom.